kamu bisa kuliahnya itu di Korea lagi? Kenapa kamu mau balik lagi ke Korea? Ada apa emangnya? Wah, ini nggak tahu ngomongnya harus dari mana ya. Jadi kan eh, di Semarang itu bokap orang tua 2 tahun. Terus dipindah tugaskan ke Paris. Awal Hmm. mulanya aku nggak pingin di Korea, Kak. Awal mulanya malah aku pingin ya sekolah biasa aja lah di Indonesia, masuk negeri, universitas negeri atau swasta gitu lah. Nah setelah itu, pada saat orang tua pindah ke Paris, aku ngikut kan. Itu kelas 3 SMA, aku ngikut. 2 bulan di Paris, aku lihat eh, tempat kuliah di sana. Oh ini Hmm. oke juga, oke juga, oke juga. Terus aku lihat requirement-nya, itu Hmm. harus belajar bahasa Perancis selama 1 sampai 2 tahun. Jadi Wah. kan eman-eman yo, Hmm. kayak kasihan lah waktuku gitu kan. Jadi di saat itu aku udah nggak boleh lagi stay selama lebih dari 2 bulan, karena visaku kan maksimal 2 bulan kan. Nah, Oh. maka Hmm. dari itu aku baliklah ke Bali. Hmm. Sendirian di Bali. Gitu. Orang tua sama adik semua di Paris, aku sendirian di Bali Wah, selama enak 6 bulan. dong. Lumayan, lumayan. Nah, Terus? di Bali ya udah, aku ikut masuk sekolah swasta, terus ikut les juga sambil nyari-nyari research. Sekolah di mana nih kira-kira? Masa aku nggak lanjut kuliah, kan lucu gitu loh. Masa aku diem aja gitu di Bali, kan nggak. Jadi aku research, ternyata di Korea itu aku research ya Singapura sama Australia. Tapi mahalnya minta ampun, Kak. Hmm. Nggak punya duit kita. Nggak punya Terus? duit aku. Jadi aku cari di Korea, ternyata SPP Korea tuh salah satu yang paling murah di antara negara lain. Kira-kira berapa tuh? Kira-kira eh, kalau dibandingkan dengan swasta di Indonesia itu sama. Oh iya. Ya, berapa? Oh, Contoh BINUS tuh kalau nggak salah berapa ya? 20, 30 gitu nggak sih per semester? per semester kan? Ya Hmm. setara gitulah di Korea juga. Ini karena aku dapatnya negeri, Hmm. jadi paling murah. Kan Seoul National University itu negeri kan, jadi dapatnya paling murah. Kalau aku masuk ke yang swasta itu mungkin bisa 50 juta, tapi kalau masuk negeri itu aku sekarang 28 Kayak Kyunghee juta. itu ya? Kyunghee itu kan swasta ya? Swasta itu mahal, Kak, mahal gitu. Wah, Itu keren. sih sebenarnya. Tiba-tiba dia balik ke Indonesia terus mau balik lagi ke Korea. Itu Ya. kan dia udah tahu kan kenapanya mau kuliah di Korea. Terus mungkin karena masalah bahasa kamu udah nggak bermasalah lagi kan dengan bahasa Korea. Jadinya Betul, beranilah daftar kuliah di Korea. Terus cara betul. daftarnya itu gimana? Sebenarnya daftar itu ada di website semua ya. Cuma emang agak susah waktu proses menotarisir dokumen-dokumen gitu. Karena kan kita dokumen Indonesia bukan bukan berbahasa Inggris ya. Kita harus Mm-mm. translate dulu ke bahasa Inggris. Kita harus minta persetujuan Kementerian Pendidikan, minta persetujuan Hmm. Embassy Korea dan segalanya. Jadi ya, jadi kan aku posisi di Bali, aku nggak bisa melakukan itu semua dong. Ya udah, Mm-mm. hubungi calo, kenal calo, aku hubungi gitu. Ini serius Jadi gak Bapak aku ngomongin yang calo ini? nggak apa nggak apa. Biar orang-orang pada tahu, Kak. Oh gitu. Ya justru aku mempromosikan calonya. Oh, Karena kalau karena kalau sendiri itu ini apa namanya ribet sendiri gitu loh. nggak. Jadi Calo kamu nggak telepon terdaftar. calo buat ngurusin administrasi Nggak, itu gimana? administrasi betul. Iya Karena kan? dokumen-dokumen itu aku yang nyiapin untuk notarisir aja. Kayak contoh mau Istilahnya dibawa ke mentranslate lah ya mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya itu kan. itu pun aku yang ngelakuin. Oh itu ini masih kamu ini translate dari Indonesia ke Inggris. Terus ini calonya gunanya buat apa? Calonya itu gunanya untuk commuting dari Kementerian Pendidikan ke Embassy Korea, dari Embassy Korea ke Kementerian Luar Negeri gitu loh. Oh gitu. Ternyata Ya. ada calo begitu ya. Aku Ya, baru tahu ini. karena kalau kita ngelakuin sendiri, Mm-mm. kita nggak tahu di Kementerian Pendidikan, kita nggak kenal siapa-siapa. Kita Mm-mm. bakal di waiting list lah istilahnya. Nggak Mm-mm. tahu sampai kapan, kita nggak punya banyak waktu kan. Jadi calo ini sudah tahu dia apa yang akan dicari di Kementerian Pendidikan, apa yang akan cari di embassy gitu. Dan Oh. ya kayak gitu, makanya kayak ya udah nggak apa-apa lah. Kayak kalau yang penting aku dapat visa, kan itu tujuannya untuk dapat visa kan. Oh gitu. Terus. Habis Nah itu? jadi pertama, ini kalau secara struktural ya, secara Ya. sistematis, Mm-mm. pertama itu ya lihat di application prosedurnya.
Kalau aku kan daftar di 5 kampus ya. Jadi aku lihat masing-masing. Ternyata mirip-mirip. Salah satunya personal statement. Terus ada high school record, itu ya apa namanya rapot. Terus prestasi juga dicantumkan. Terus ada kayak kartu keluarga, KTP dan segalanya itu fotokopinya. Itulah basic needs-nya. Terus itu harus dilegalisir. Translatannya juga harus dilegalisir. Itu siapa yang legalisir? Itu notaris. Notaris Oh, biasa. oh iya Kayak iya. notaris apa ya namanya? Yang biasa legalisir tanah itu juga bisa legalisir. Terus habis itu? Habis itu barulah ditranslate. Nah, translate itu kan udah ada tuh notarisnya dari translatornya. Jadi kita nggak mesti bawa ke notaris lagi, nggak mesti bawa ke notaris tanah. Jadi tinggal cukup dilegalisir dari translatornya aja. Setelah sudah terkumpul, itu langsung dikirim ke kampusnya. Terus? Gitu. Setelah dikirim ke kampus, yang dikirim kampus bukan yang dilegalisir. Yang udah yang ditranslate aja. Iya. Nggak perlu ke notaris tanah ya. Yang dikirim nggak perlu ke notaris tanah, cuma legalisir translator doang. Cuma harus ditranslate doang. Nah, setelah diterima, kalau dapat kabar diterima lewat email, barulah kita legalisir yang sisanya tadi. Kayak kartu keluarga kita legalisir, rapot kita legalisir, dokumen-dokumen yang penting itu kita legalisir lah, intinya. Nah, barulah itu dikirimkan ke Embassy Korea, terus Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri, gitu. Setelah dapat cap dari mereka, itu kan calonnya bakal ngirimin lagi tuh ke kita. Setelah itu barulah kita nanti bawa dokumen itu setelah kita masuk. Masuk ke universitasnya ya? Ya, setelah kita masuk ya masuk semester ya, udah masuk kelas, itu nanti berapa hari dikasih range 2 minggu untuk membawa itu ke kantornya. Kantor business school gitu. Ya udah ntar dikasih gitu. Sebenarnya ya gitu. Cuman itu aja. Maksudnya itu aja. Ngurus administrasi. Iya. Kamu nggak ada tes kayak di Indonesia kan ada tes ujiannya, wawancara, psikotes, tes. Ada juga univ yang pakai tes kesehatan. Kayak gitu nggak ada? Aku nggak ikut tes karena sudah mencantumkan topik. Topik itu kayak Korean Language Proficiency, kayak TOEFL. TOEFL-nya Korea. Jadi aku nggak ada ikut tes apa lagi, karena aku udah tahu bahasa Korea kan. Aku dapat topik 4. Pada waktu itu topik 4. Jadi topik totalnya 6. 6 itu yang paling bagus. Aku dapat 4. Nah, minimal untuk masuk ke SNU dulu itu 3. Jadi aku udah di ininya lah ya, udah stepping gitu. Terus nyampe di Korea sebenarnya ada tes, cuma formalitas, Kak. Tesnya itu tes bahasa Korea lagi, tapi dari kampusnya gitu. Dia mungkin mau ini mungkin ya, mau menunjukkan mau cari tahu apakah siswa ini benar-benar tahu bahasa Korea atau enggak gitu. Atau apakah topik sertifikat itu cuma fake atau enggak gitu loh. Jadi kita kayak dites gitu ternyata ya bisa lolos juga gitu. Tapi itu formalitas doang gitu. Tapi kayak tes kan kamu ngambil jurusan bisnis ya? Itu nggak ada tes kalau di Indonesia kan ada tes kayak SBM, tes UM yang benar-benar ada tes TPA, tes per subjeknya, itu nggak ada? Nggak ada. Yang kan cuma sertifikat bahasa Inggris sama sertifikat bahasa Korea. Itu doang. Oh, terus? Ya. Enggak, aku masih bingung. Kenapa? Kayaknya ya kalau aku lihat sih kan lebih ke administrasinya yang dilihat. Nah, itu apa yang membuat si calon mahasiswa ini bisa lolos gitu ke SNU? Kamu SNU itu pilihan pertama? Enggak kayak gitu. Kita tuh mau apply di mana aja bisa. Oh, gitu. Ya kayak kita daftar kerja lah ya, iya kan? Iya, betul. Enggak, maksudnya untuk menilai penilaian seleksi itu kan dilihat dari rapotnya. Nilai rapot. Dilihat dari nilai prestasinya. Ngapain aja nih selama SMA. Terus dilihat juga, itu tadi, lihat bahasa Koreanya, dilihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris dilihat dari personal statement-nya. Introduction letter. Itu kan kita tulis kan. Ya kayak gitu. Jadi itu sebagai penilaian seleksi. Gitu. Jadi seleksinya ini benar-benar dari yang itu tadi ya, administrasinya itu kan udah ada personal statement segala macamnya itu kan. Ya. Nah, yang membedakan kita dengan Korea,
Korea itu kenapa susah masuk SNU? Karena dia harus melakukan UN-nya Korea, namanya Korean SAT. Nah, itu susah banget, luar biasa. Jadi dia ada 6 subjek, itu Inggris, bahasa Korea, biologi, kimia, fisika. Ini untuk yang IPA ya. Jadi mereka harus melakukan itu semua. Dan untuk masuk ke SNU, itu minimal salah itu harus di bawah 5. Itu buat orang Korea asli kan? Ya, untuk orang Korea asli. Terus habis itu? Ya, itu di bawah 5 barulah bisa masuk SNU. Itu salah dari semua total ini ya, subjek ya. Salah 5 soal, itu baru bisa masuk SNU. Kalau udah salah 6, itu nggak bisa. Wah. Makanya aku bilang, luar biasa banget nih sekolah gitu loh. Kalau untuk foreigner, cuma kita dinilai dari nilai rapot dan nilai ini doang sih, prestasi doang gitu. Wah, ini informasi yang penting nih buat teman-teman. Ternyata kalau mau kuliah di SNU tuh buat foreigner nggak usah ikut-ikut tes gitu. Cuman ya itu tadi ya mungkin yang agak susah di emang bahasanya, yang topik-topiknya tadi ya. Yang topik tadinya itu, yang topiknya itu emang harus dilatih lagi biar dapat di atas 3, ya kan? Ya, betul. Bentar, dari tadi ngomongin personal statement sama introduction letter, itu bedanya apa? Itu sama aja. Oh, sama. Atau personal statement atau introduction letter. Jadi sama aja. Mau nanya nih, personal statement itu tentang apa isinya? Kalau aku sih nulisnya tentang selama SMA apa aja yang aku lakukan. Jadi aku tulis, setelah itu nanti masuk kuliah apa aja yang akan kamu niat lakukan gitu. Nah, aku tulis pada waktu SMA ya, contohnya ya, aku nulis kayak pernah ikut kontes pidato bahasa Inggris, pernah masuk provinsi Jawa Tengah, padahal kan ya gitulah. Iya, bener kan ya, tentang. Bener. Iya, terus aku pernah ikut organisasi di Perada, ini kan ketuanya. Itu aku tulis juga, Kak. Terus aku pernah buat ini makrab, itu aku tulis juga. Wih, keren. Mana kita danusan gitu, itu aku tulis. Serius nih? Serius, nggak bohong. Gimana kita nyari uang, gimana kita marketing ke orang-orang biar mau ke ini kita, ya, acara kita. Aku terharu ternyata kamu nulis itu di inimu. Iya dong. Terus ada satu lagi, Kak, nari. Oh iya. Iya. Itu kan loh. Nari terus gamelan. Padahal aku nggak jago-jago banget ya. Yang penting masuk aja ke personal statement sama itulah. Pokoknya ada aja lah kayak apa keterangan bahwa kamu pernah ikut nari, pernah ikut gamelan. Terus aku pernah tayang di City Hall di Semarang, Balai Kota. Oh, iya bilangnya City Hall. Waduh, aku City Hall di Semarang. Dia bilang Balai Kota, astaga. Harus dong. Nah, setelah itu barulah di paragraf ketiga atau di selanjutnya itu aku nulis, ntar masuk SNU aku pingin ikut gini gitu. Nah, pada waktu itu aku tulis aku ingin ikut bisnis sekolah, debat klub gitulah. Terus aku juga pingin masuk Perpika. Perpika itu mahasiswa ya, organisasi mahasiswa di Korea lah. Aku pingin masuk sana, aku bilang lah, ntar aku juga pingin internship, magang gitu. Udah seperti itu. Dan sampailah kamu lolos ya. Tapi gini Kak, aku mau kasih tahu ada beasiswa KGSP.